Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Hadirin, hadirat, saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu diteguhkan nikmat iman di dalam qalbunya dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan senantiasa bersabar terhadap ujian-ujiannya. Melanjutkan pembicaraan kita, yaitu mengenai masalah mendekati hari kiamat. Sekarang marilah kita lanjutkan sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Namun yang kita bincangkan hanyalah sebahagian daripadanya, yaitu mengenai masalah syafa'ah. Syafa'ah mempunyai beberapa makna bila kita pelajari dari segi lafaz. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasyaf'i wal watri." Demi yang genap dan demi yang ganjil. Jadi syafaat juga mengandung pengertian genap atau menggenapi atau menyempurnakan atau memberi sesuatu yang kurang. Nah, karena kita telah mempercayai bahwa alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, ada penciptanya, dan bahwa alam semesta ini tidak bersifat baqa atau kekal, tetapi bersifat fana atau akan sirna, halik, rusak. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu menuju kepada kebinasaan, kehancuran, melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita percaya bahwa yang dapat memberi kabar dan berita tentang hari sesudah berakhirnya hari dunia hanyalah agama. Dan agama yang paling tepat tidak ada lain kecuali al-Islam. Di sana ada syafaat. Syafaat juga bermakna bahwa seseorang akan mendapatkan al-afwu wal ghufran, mendapatkan kemaafan dan pengampunan. Maaf bisa berarti pembebasan dari azab, walaupun catatan dosa masih dapat dibaca. Namun al-ghufran, pengampunan, bisa bermakna terhapusnya catatan dosa dan dengan sendirinya terhapusnya hukuman. Oleh karena itu kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan doa, wa'fu anna waghfir lana warhamna, al-ayat. Diajari berdoa, ya Allah, maafkanlah kami, yakni bebaskanlah kami dari azab, walaupun catatan dosa kami masih dapat dibaca.
Dan ampunilah kami. Tentu saja penghapusan dari catatan-catatan, sehingga catatan dosa kita tidak ada. Dengan sendirinya tidak ada hitam di atas putih, maka kita bebas daripada dosa. Dengan kelanjutan bebas pula daripada adab. Itu makna syafaat. Para ulama mempelajari makna syafaat ini dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena masalah syafaat ini menyangkut masalah akidah, maka perlu diterangkan berdasarkan nas Al-Quran dan berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW, tidak berpatokan kepada akal dan pikiran semata-mata. Para ulama di kalangan ulama Mu'tazilah dan ulama Khawarij, mereka tidak mengakui adanya syafaat terhadap orang-orang yang berdosa besar. Jadi dosa besar tidak akan memperoleh syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syiah Imamiyah dan Asy'ariyah, yaitu golongan Syiah Imamiyah atau Ja'fariyah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengakui adanya syafaat yang akan diberikan dengan seizin Allah kepada golongan orang-orang yang berdosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Syafaat yang punya makna tadi, yakni memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain, yakni mengelakkan sesuatu madarat atau bahaya. Dan syafaat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Keterangan ini menambahkan pengertian bahwa dosa besar masih ada kemungkinan mendapatkan syafaat, adapun kesyirikan dan kekufuran, ini orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin, tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau kita baca ayat ini, maka kita mengambil satu pengertian bahwa pembelaan, bahwa tebusan, bahwa syafaat tidak akan diterima nanti di hari kiamat. Namun baiklah, kita baca ayat-ayat berikutnya, yaitu Al-Baqarah ayat 123. Firman Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang
yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima sesuatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Firman Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Begini, di dunia ini apabila seseorang mendapatkan satu tindakan hukum karena kesalahan, maka dia dapat menebus dirinya dengan menggantikan uang beberapa ribu, ratus ribu, atau juta sebagai jaminan, seperti di Amerika, sebagai jaminan. Tapi di akhirat hal itu tidak berguna. Dan demikianlah pula di dunia ini seseorang bisa menggantikan dirinya sebagai jaminan orang lain. Di akhirat tidak dapat dan tidak berlaku. Itu juga mempunyai makna bahwa dosa seseorang tidak dapat dipikul oleh orang lain. Sudahlah, dosa Anda tanggung jawab saya. Tidak dapat demikian. Tegas dalam ayat ini mempunyai makna demikian. Namun selanjutnya ayat ini belum memberikan satu pengertian seperti pada surah Al-Baqarah ayat 48 tadi, bahwa surah Al-Baqarah ayat 123 ini syafaat tidak ada. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, marilah kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, yaitu surah An-Nisa, surah keempat, ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Siapapun yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan dapat memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan siapapun yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dimaksudkan dengan syafaat yang baik ialah setiap syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak orang muslim atau menghindarkan sesuatu dari kemadaratan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syafaat yang buruk ialah kebalikan daripada syafaat yang baik tadi. Nah, makna syafaat di sini berbeda dengan makna syafaat yang kita tuju. Jadi mempunyai makna memberikan satu pertolongan yang akan menghindarkan seseorang daripada keburukan-keburukan yang akan menimpa orang lain. Maka orang yang memberikan syafaat itu akan memperoleh pahala, menolong orang lain. Sama dengan sabda Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Al-hadis, siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang mukmin dalam bermacam-macam kesulitan kehidupan dunia ini, maka Allah akan berikan kelapangan kepadanya min kurabi yaumil qiyamah, dari bermacam-macam kesulitan di akhirat kelak. Dan hadis-hadis yang mengatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, Allah akan senantiasa menolong hambanya bila hamba itu selalu suka menolong orang lain. Kemudian marilah kita perhatikan surah Toha. Surah Toha adalah surah yang ke-20, juz yang ke-16, ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahmanu
wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Pada ayat ini tegas menegaskan suatu keadaan di hari kiamat kelak, bahwa syafaat yang akan diberikan oleh siapapun tidak ada gunanya, la tanfa'us syafa'ah. Dan demikianlah pula siapapun yang akan diberi syafaat masyru' lahu juga tidak akan dapat diterimanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Ada kekecualian, yaitu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah diberi izin kepadanya, dan orang yang diizini memberi syafaat, dan demikianlah pula orang yang diizini diberi syafaat. Jadi ada dua. Orang yang diizini memberi syafaat dan orang yang diizini mendapatkan syafaat. Nah, barulah itu menurut surat Toha itu ayat 109. Bila seseorang diberi izin memberi syafaat, namun yang diberi syafaat adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, tentu saja tidak akan bermanfaat tetap. Oleh karena itu harus kedua-duanya terpadu. Yang diberi izin oleh Allah mandat memberi syafaat, dan kemudian orang yang disyafaati juga mendapat restu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang menegaskan bahwa syafaat di hari kiamat itu benar adanya berdasarkan ayat surat Toha ayat 109 tadi. Marilah kita lanjutkan pada surah Al-Anbiya, yaitu surah ke-21 juz ke-17 ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, ini para malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Ayat 28 surah Al-Anbiya, yaitu surah ke-21 ini juga menegaskan adanya syafaat, namun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang sudah kita tentukan tadi. Marilah kita perhatikan hadis-hadis berikut ini supaya kita lebih dapat memahami mengenai adanya syafaat yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan hadis Imam Ahmad, "Inna syafa'ati liman la yusyriku billahi syai'an min ummati." Sesungguhnya syafaatku diturunkan untuk umatku yang sedikit pun tidak menyekutukan Allah. Syarat. Ini syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tidak pernah berbuat, kalaupun berbuat sudah bertaubat kepada Allah
yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik itu memang dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik terhadap orang-orang yang dikehendaki. Lalu bagaimana kaum musyrikin yang masuk Islam, beriman, menjalankan rukun Islam yang 5 yang telah dilandasi oleh rukun iman yang 6? Apakah tidak diterima oleh Allah? Jawabnya jelas diterima oleh Allah. Karena orang-orang musyrikin itu wajib masuk agama Islam. Dan bagaimana tentang dosa syiriknya sebelum masuk Islam itu? Maka al-Islamu yajubbu ma qablah. Bahwa Islam itu menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan sebelumnya, termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa syirik. Jadi kalau orang itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan diri, membersihkan diri daripada faham syirik dan perbuatan syirik, maka jelas diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya tanpa kecuali. Karena innahu huwal ghafur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekali lagi sebagai syarat orang yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh syafaat itu ialah inna syafaati liman la yusyriku billahi syai'an min ummati. Syafaatku hanya akan bermanfaat dan didapatkan oleh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan sedikit pun. Tadi kita sudah menyatakan bahwa kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij menyatakan bahwa orang-orang yang berdosa besar juga tidak akan mendapatkan syafaat. Dan bahkan ada faham Mu'tazilah, kalau seseorang melakukan dosa besar, maka dosa besar itu seperti bom waktu, yakni seluruh amal hancur, ludes, habis. Itu menurut faham Mu'tazilah. Jadi setiap orang yang berbuat dosa lalu seluruh amalnya sudah. Insyaallah faham Mu'tazilah demikian. Tapi kalau faham lain tidak. Jadi orang yang berdosa besar, ya dia mendapatkan dosa besar itu, tapi amal-amal baiknya tidak lenyap dan tidak hancur karena perbuatan dosa besar. Nah, di samping itu dilanjutkan oleh Mu'tazilah, kalau orang itu berdosa besar karena dosa besarnya seperti itu, maka dia tidak mendapatkan syafaat. Marilah kita perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Syafaati bi ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar al-kabair dari kalangan umatku. Lalu jangan berpikir begini, wah ada harapan nih, dosa besar nanti berharap saja syafaat Rasulullah. Nah, tidak demikian. Tentunya mempunyai makna begini. Orang yang pernah melakukan dosa besar, sekali lagi pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu banyak sekali. Meninggalkan sholat dosa besar, meninggalkan puasa dosa besar, puasa wajib, tidak menepati janji dengan sengaja, sadar, ya dosa besar.
Berani kepada ibu dan bapak, dosa besar. Bukan berani sama ibu bapak, cuma tidak memuliakan ibu bapak, dosa besar. Menghina guru, para ulama, dosa besar. Banyak dosa besar itu. Berzina, mencuri, merampok uang negara, dosa besar. Kata Profesor Syafi'i Abdul Karim, mencuri uang negara itu dosanya lebih besar karena milik umat, milik orang banyak. Jadi kalau ada orang mencuri bukan uang, cuma mencuri listrik, nah itu dosa besar. Karena bagaimana dia akan memulangkan harta itu dosa besar. Mencuri uang masjid, dosa besar, miliknya umat. Nah, begitu seterusnya. Apalagi nggak sedikit, puluhan juta misalnya, dosa besar itu. Ya. Nah, bagaimana kalau mencuri uang masjid? Tobatnya gampang. Pulangkan, kembalikan seluruh harta uang masjid, seluruhnya. Udah, tobat kepada Allah. Misalnya yang dicuri tidak banyak, cuma 50 juta misal. Tiap Jumat 500.000, 400.000. Ya kembalikan selama berapa tahun? Diingat-ingat selama 3 tahun. Hitung saja. Tiap Idul Fitri juga mencuri uang kaleng misalnya. Ya tidak banyak, cuma sekitar 3 juta. Ya kembalikan semua. Hitung mencapai 50 juta umpamanya. Ini hanya umpama. Nah kalau tidak banyak Pak, 100.000, ya dosa besar sama saja. Wah kalau gitu enak 50 juta Pak. 100.000 dosa besar. Ya, 50 juta ya lebih besar lagi gitu. Bukannya kok enak kalau gitu, lebih banyak saja. Pulangkan, kembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu tobatnya. Tidak bisa astagfirullahaladzim minta maaf kepada pengurus misalnya. Pak pengurus, saya telah mencuri uang tidak banyak, cuma 50 juta, maaflah saya. Maaf, ini saya kembalikan sebagian gitu. Tidak bisa itu. Tobat begitu tidak ada caranya. Tidak ada, ini harap diketahui. Jadi barangkali kita semuanya pernah katutan uang masjid. Ya, itu kembalikan. Pernah ada seseorang masuk ke masjid, tangannya nempel ke pintu, kena cet. Loh, mau sholat kena cet. Ya, waduh bagaimana ini? Dia putar-putar di sekitar jeding ada itu obat yang bisa membersihkan ini, yaitu obat pembersih dinding dan lain sebagainya. Dia tuangkan di situ, bersihkan dia. Saya bersihkan, loh ini milik siapa ini? Kata orang tersebut. Orang itu berhati-hati. Loh, sudah bersih. Akhirnya tanya, Pak, itu milik siapa? Oh, milik masjid sini. Berapa Pak harganya satu tempat? 2.000. Ya pulang ke rumah, ya di rumah ada kaleng masjid itu, ditaruh di rumah-rumah. Bismillahirrahmanirrahim, 200. Gitu. Jadi yang dipakai tadi itu dibayar. Itu saking berhati-hatinya. Dibayar tadi itu loh, minyak untuk membersihkan tangannya itu. Dibayar. Saking takutnya dia, jangan sampai menggunakan itu tuh, kepentingan diri sendiri. Padahal dia termasuk pengurus termasuk imam itu mestinya berhak dia, karena dia tak sengaja lalu dibersihkan dengan itu ya, tapi karena dia takut dia bayar tuh. Nah ini bismillah 200 lah cukup, karena cuma beberapa tetes. Ya biasanya memang memasukkan juga dana, tapi ini khusus untuk dana tadi itu, mengambil barangnya masjid. Itu contoh, enak kalau cuma 200 rupiah. Kalau sudah banyak, nah kalau sudah berkembang Pak uangnya, berkembang bagaimana? Uangnya berkembang banyak. Ya kembalikan semua. Gimana? Lalu jadi melarat Pak. Tidak apa-apa melarat di dunia.
daripada melarat di akhirat. Mudah-mudahan saya semua yang hadir berani mengembalikan uang masjid kalau katutan, ya, gitu. Nah, syafaat Rasulullah, syafaat li ahlil kabairi min ummati, itu yang antara hak dia dengan hak Allah. Misalnya berbuat dosa tadi, yang hak Allah, meninggalkan sholat, kan dia dengan Allah. Ya, kata Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, bagaimana kalau orang meninggalkan salat? Dia tanya, sadar muslim? Iya. Dibayar salatnya dan mohon ampun kepada Allah. Memang ada faham yang tidak usah dibayar, istighfar saja. Tapi Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan dibayar. Ya. Dan kemudian bertobat kepada Allah. Nah, orang yang demikian ini siapa tahu belum diampuni oleh Allah karena tobatnya kurang serius, kurang sungguh-sungguh, kurang ikhlas. Nanti mungkin dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang bermain-main dengan dosa besar. Orang berdosa besar telah mohon ampun kepada Allah. Namun boleh jadi belum cukup permohonan istighfarnya kepada Allah, nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita perhatikan hadis-hadis yang lain juga, bahwa yang beri syafaat itu bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Marilah kita perhatikan hadis berikut ini. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada. Pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang dapat memberi syafaat. Ulama yang seperti itu. Dan kemudian para syuhada, orang yang mati syahid dalam medan perang membela agama Allah. Bukan karena supaya dianggap saja'ah, pemberani. Bukan karena ria'an nas, ingin dapat pujian, ingin dapat pangkat, ingin diberi patraban sebagai pahlawan. Bukan begitu. Tapi benar-benar li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Maka mereka ini 3 golongan ini menurut riwayat Imam Ahmad yang dapat memberi syafaat. Itu sekali lagi al-anbiya'u, tsummal ulama'u, tsumma syuhada. Para nabi dan para rasul, para ulama, dan kemudian para syuhada. Hadirin hadirat kalian terhormat, demikianlah mengenai syafaat. Maka begini dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan dalam kumpulan Al-Ahaditsul Qudsiyah, hadis-hadis qudsi yang dikumpulkan oleh Menteri Wakaf dari Mesir misalnya, di sana ada bab-bab khusus mengenai peristiwa-peristiwa di hari kiamat, termasuk di dalamnya mengenai masalah syafaatul kubra, syafaat agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiap-tiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua nabi telah mempergunakan doanya yang mustajabah itu dan diperkenankan oleh Allah di dunia. Contoh doanya Nabi Nuh, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan di permukaan bumi ini tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Diperkenankan oleh Allah sehingga seluruh orang kafir tenggelam, tinggal kaum mukminin saja yang berada di kapal atau perahunya Nabi Nuh. Perkenankan. Demikianlah pula doanya Nabi Sulaiman, mendapatkan harta kekayaan, pangkat kedudukan, dan lain sebagainya. Dan demikian pula para nabi-nabi yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, adapun aku, saya simpan doaku itu tidak saya pergunakan. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, atau syafa'atan li ahlil kabairi min ummati, sebagai syafaat
pertolongan kelak bagi umatku di hari kiamat, atau sebagai syafaat bagi umatku yang pernah berbuat dosa besar. Kalau kita renungi ya, Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan yang sangat banyak dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Oleh karena itu beliau disepakati oleh para ulama sebagai asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia di kalangan para nabi, atau a'dzamur rusul, rasul yang paling agung, dengan bermacam-macam kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya syafaat ini. Rasulullah diberi doa, tidak dipakai. Beliau ingat nanti pada suatu saat ada peristiwa yang sangat hebat dan dahsyat yang tidak dapat diatasi oleh siapapun, maka saya pergunakan di sana saja. Cerdas. Jadi memandang jauh ke masa depan. Kalau kita perhatikan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sinyalemen. Nanti kamu akan mendapatkan suatu zaman begini. Jadi jauh kita sudah diberitahu. Nanti umatku akan jumlahnya besar tapi lemah. Lalu menjadi rebutan masyarakat di luar Islam seperti hidangan yang dibuat rebutan orang yang lapar. Para sahabat bertanya, apakah apakah karena kesedikitan jumlah kita ya Rasulullah? Rasulullah tidak. Tapi kamu semuanya ketika itu katsirun, banyak jumlahnya. Tetapi kamu seperti buih yang terapung-apung di permukaan air. Begitu. Dan kamu ketika itu hilang rasa berani, kamu hinggapi rasa wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat cinta kepada dunia dan sangat takut menempuh perjuangan yang membawa maut. Nah, itu sudah diperingatkan. Kemudian kembali kepada syafaat yang disimpan Rasulullah. Di dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, maka di sana ada riwayat, setelah orang-orang yang berdosa masuk ke dalam neraka, ketika itu Rasulullah SAW bersujud. Alangkah lamanya sujud Rasulullah itu, sangat lama. Dan beliau membaca zikir yang telah diajarkan oleh Allah SWT di sana. Di sini belum pernah dipakai zikir itu. Akhirnya Allah SWT berfirman, hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, mintalah, permintaanmu akan aku kabulkan. Nah, ini syafaat ini. Maka Rasulullah SAW minta ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku. Maka ketika itu orang-orang yang sudah mendapatkan azab tadi itu dibebaskan. Rasulullah SAW bersujud lagi. Alangkah lamanya sujud yang dilakukan Rasulullah SAW, sangat lama. Dan beliau membaca zikir kepada Allah SWT, tasbih yang diajarkan oleh Allah tadi. Sampai Allah SWT berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Maka Rasulullah minta ummati tadi, umatku ya Allah, keluarkan dari neraka. Kedua kalinya. Riwayat yang lain begitu lagi, Rasulullah bersujud lagi, sangat lama sujudnya, sehingga Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Maka diangkat kepalanya Rasulullah, lalu minta supaya umatnya. Riwayat yang lain mengatakan hal itu sampai 4 kali. Nah, itu disebut syafaatul kubra, syafaat yang besar dan syafaat yang agung. Kesimpulan, walaupun kita mengetahui dan meyakini adanya syafaat berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita dapatkan dan hadis-hadis yang sudah kita pelajari, namun
ketahuilah bahwa untuk memperoleh syafaat bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Di antaranya Rasulullah juga menjanjikan siapa yang menjawab adzan dan kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, sampai alladzi wa'adtah halat lahu syafaati. Halal bagi orang tersebut syafaatku nanti di hari kiamat. Itu kalau kita membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya sampai alladzi wa'adtah sesudah kita menjawab adzan. Namun dalam riwayat Muslim dikatakan kalau orang sudah menjawab adzan dia tidak mengucapkan itu. Tapi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya, begitu. Nah, sekali lagi bukan tujuan. Yang akan memberi syafaat yang dapat kita harapkan yaitu amal kita masing-masing, bacaan Quran kita dan amalan kita terhadap perintah Allah akan menjadi syafaat. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu memberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Siapa? Orang yang baca dan mengamalkan Quran. Siapa yang mengamalkannya maka dia akan dituntun oleh Quran masuk dalam surga dan pengampunan Allah. Tapi siapa yang tidak demikian maka dia akan mendapatkan kebalikannya. Jadi walaupun begitu kita tidak menggantungkan diri pada syafaat. Tidak. Kita beramal saleh dan bertaubat kepada Allah terus menerus. Itulah yang dapat kita harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya kepada kita berdasarkan amal. Dan syafaat itu hanyalah sebagai kasih sayang Allah dan rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada orang yang tidak percaya adanya syafaat? Selama dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada seluruh rukun-rukun iman yang 6 dan lain sebagainya, maka dia tidak keluar daripada keimanan dan keislaman. Seandainya ada orang yang demikian. Nah, inilah apa yang dapat kita fahamkan, kita pelajari daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai syafaat. Ya, tetap sajalah syafaat itu kita renungi, kita rasakan, kita percayai sebagai rahmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu istighfar kita, taubat kita bleset, ya, tidak kena sasaran dan belum tepat dan belum sempurna, maka akan disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat-syafaat tadi. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hambanya yang mencintai Al-Quran dan kemudian memudahkan kita memahami firman-firman Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan sepenuhnya, dan lidah kita tiada bosan-bosan membaca salawat dan salam kepadanya, dan kemudian membaca hadis-hadisnya sebagai pembimbing hidup kita di dunia. Semoga juga akan menuntun kita sampai ke akhirat. Demikianlah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.